Sudah selesai. Ya, terima kasih Akwan sudah Iya, Pak. bersedia memimpin doa. Oke, sambil menunggu teman-teman udah di WhatsApp ke grup kan ya Akwan ya? Sudah, Pak. Sudah ya, tapi di sini peserta baru 9 itu. Mulai kan? Rizky, Raffi, Akwan, Najwa, Ulfi, Novi, Arafi, Faris sama Arya. Di mana di sini baru 8. 9 sama Bapak. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu teman-teman yang lain. Bapak berharap ketua kelas koordinasinya sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi kita ke seluruh peserta didik, karena yang kita harapkan adalah partisipasi kehadiran dalam beberapa pertemuan kan. Pelajaran agama terkendala di tanggal merah ya, kemarin minggu lalu kita berbenturan dengan tanggal merah. Maka minggu ini mudah-mudahan harapannya materi beriman kepada malaikat bisa kita tuntaskan, sehingga tinggal minggu ke depan kami menunggu persiapan PTS gitu ya. PAS. PAS kita akan nunggu persiapan PAS. Oke, silakan dilihat ke share screen-nya. Di sini Bapak sudah tampilkan dan teman-teman juga sudah bisa melihat materi di Google Classroom. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah nampak ya, oke. Kita hari ini belajar materi lanjutan. Bapak awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini di hari raya Jumat, Yaumul Jum'ah, merupakan satu hari yang sangat dimuliakan untuk kita umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira ya. Ketika kita sudah masuk di hari Jumat, haruslah kita bergembira sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu memiliki pemimpin. Ya. Negara memiliki pemimpin, yaitu presiden. Kemudian hari memiliki pemimpin, yaitu hari Jumat. Kemudian bulan memiliki pemimpin juga, yaitu bulan Ramadan. Nabi memiliki pemimpin, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dipimpin oleh Nabi Muhammad dalam satu riwayat yang akan memberikan syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Oke, kita masuk ke materi menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mau tanya, sebelum kita masuk ke materi, apakah terasa kehadiran malaikat dalam kehadiran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang sudah dapat merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Halo, boleh dijawab? Silakan. Raffi, pernah merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Pak. Pernah ya. Pasti ya, sebagai seorang yang berakal, sebagai seorang yang sudah katakan kita ini baligh, harus kita merasakan kehadiran malaikat. Sebab apapun perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, itu senantiasa ada yang mencatat. Ya, ada yang mencatat. Nah, nanti akan kita jabarkan tentang fungsi dan tugas malaikat. Sekarang masuk makna pengertian iman kepada malaikat. Nah, dalam kesempatan perbincangan, Rasulullah itu pernah berhalakoh ya, kalau kayak kita itu
sedang ngaji gitu ya, atau berhalaqah itu sesuatu yang bertatapan, bertalaki. Ya. Rasulullah menyampaikan dakwah, kemudian sahabat-sahabatnya melakukan satu lingkaran. Itu namanya halaqah, biasanya tatap muka lah, gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan pengajian di sahabat-sahabatnya, bersama sahabat-sahabatnya, ada datang sosok orang yang berbaju putih, kemudian nampak wajahnya itu bukan wajah yang dari kejauhan. Karena kalau orang dari kejauhan itu kan dia mengeluarkan keringat, ya, karena berjalan kaki. Akan tapi sosok laki-laki ini dia bukan dalam orang yang jauh. Akan tetapi para sahabat tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya siapa ini. Oke, nanti di sesi halaqah itu sahabat ada yang bertanya, siapa Rasulullah tadi orang yang menghampiri di percakapan kita di halaqah kita. Nah, sosok laki-laki tadi langsung mendekat Rasulullah, kemudian berhadapan langsung dengan Rasulullah, sampai-sampai dalam riwayat hadis ini lututnya itu bersentuhan. Berarti kan dekat banget, bersentuhan. Nah, kemudian adalah satu dialog ya tentang apa yang diperbincangkan, dan itu disaksikan oleh sahabat. Kata orang tadi yang baru datang itu, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Ya, iman itu ditanya Nabi, ya Nabi menjawab, orang yang bertanya tidak lebih mengetahui daripada aku. Lebih mengetahui maksudnya gitu ya. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya, yaitu Rasulullah. Maka Nabi pun akhirnya menjawab, ya, iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab. Terus dijabarkan sampai berapa rukun iman? Silakan dibuka mikrofonnya. Jawab aja, kita diskusi. Ada 6. Sampai beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadarnya, maka yang 6 itu dijabarkan Rasulullah, dan dijawablah oleh sosok laki-laki tadi, ahsantum, kau benar. Tidak berhenti di sini, dilanjutin lagi, mahwal Islam, sampai mahwal iman, mahwal ihsan. Ditanya Rasulullah tentang apa itu Islam, dijabarkan Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Nah, maka selepas dari perbincangan itu sahabat bertanya, dan sudah berlalu sosok laki-laki tadi, ya Rasulullah, siapa orang tadi? Orang tadi melainkan wahyu yang baru datang kepada kita, kepadaku, kata Rasulullah, tentang mengajarkan makna iman, makna Islam, dan makna ihsan. Nah, akan tetapi ya sahabat ini tadi bertanya, berarti itu sosok malaikat yang merubah wujud menjadi seorang laki-laki. Oke. Nah, ini sebagai pengantar hadis tadi ya, bahwa iman itu adalah harus meyakini, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya yang diberi tugas masing-masing. Jadi malaikat memiliki tugas masing-masing. Ada berapa banyak sosok malaikat yang kita kenal? Silakan dibuka mikrofonnya. Halo? 10. 10. Ya, Raffi. 10 yang wajib kita imani. Lalu jumlahnya berapa? Ada yang tahu jumlah malaikat? Ribuan, Pak. Ribuan. Ya, tak terhingga ya. Allah a'lam bishawab. Jadi jumlah malaikat memang kita tidak tahu persis ya. Kita tidak tahu persis berapa banyak.
Sebab Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, manusia. Ya, itu dalam keterangan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud." Tujuannya semua makhluk itu beribadah. Ya. Hatta dia sebagai hewan, ya, hewan. Ya, ada bentuk-bentuk ibadahnya, tapi kita nggak tahu ibadah seperti apa. Ya. Dalam tasbih, bagaimana ikan itu bertasbih, bagaimana tumbuhan itu bertasbih, kita nggak tahu. Tapi semua makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki ibadah tersendiri. Spesial malaikat, jin, dan manusia. Nah, ini akan kita bahas tentang malaikat. Maka malaikat sejak diciptakannya ya adalah yang memiliki satu sifat tidak pernah mengeluh, ya, satu sifat yang tidak pernah mengeluh terus ya, sampai hari kiamat tiba, maka malaikat yang diciptakannya memang tugasnya misalnya menyampaikan wahyu saja. Tugasnya menjaga pintu neraka, ya pintu neraka dijaga terus sampai ya malaikat-malaikat yang bertasbih, yang bersujud, yang ruku dan lain sebagainya. Malaikat dalam bentuk arti, ya, dalam bentuk kalimat ini ya, kalimat jamak, malak, maklak atau alukah yang berarti risalah atau misi-misi. Maka tugas malaikat itu memiliki suatu fungsi untuk menyampaikan risalah. Ya, makanya wahyu yang pertama diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Ya. Nah, ini satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada malaikat terus dilanjutkan kepada nabi kita dan kita bisa menerimanya sampai hari ini. Yang berikutnya sifat-sifat malaikat antaranya selalu bertasbih. Tadi sudah sebutkan ya. Selalu bertasbih siang dan malam. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Nah, maksudnya gimana nih? Ada yang tahu sifat-sifat suci dari malaikat yang berbeda dengan manusia dan jin? Apa, Raffi? Silakan dibuka mikrofonnya. Kok dikatakan malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin? Najwa, ada yang tahu? Ulfiana? Ahnaf? Ayo, kameranya dibuka dulu. Sifatnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Gaib. Gaib. Ya, gaib. Tapi maksudnya ini yang dikatakan sifat suci, berbeda dengan sifat manusia. Apa, Furqan? Tadi pendapatnya Najwa, boleh kita terima. Kameranya dibuka, kamera. Paris, Ulfi, Ahnaf, Dwi, kameranya dibuka. Biar kita bisa rekamannya terasa, ada interaksinya. Gimana? Halo, ini jangan-jangan nggak ada di depan kamera ini lagi nih. Hah? Sebentar Pak. Apa Raffi? Tadi sifat tahu, Pak. Oke, dikatakan sifat manusia, sifatnya malaikat yang dikatakan suci berbeda dengan manusia. Apa ya, manusia itu kan berkembang biak. Ya, berkembang biak. Nah, malaikat tidak berkembang biak, tidak kawin, tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Nah, kalau manusia punya nafsu, jin juga punya nafsu, setan punya nafsu. Makanya setan berkembang biak, jin berkembang biak, manusia berkembang biak. Hatta sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Nah, makanya nanti malaikat itu ya sebenarnya ya ada satu riwayat, Bapak pernah dengar? Malaikat itu iri ngelihat manusia dan kepingin jadi manusia. Malaikat
Sebenarnya kan malaikat ini memiliki sifat yang suci. Tapi ada kalanya malaikat itu iri kepingin jadi manusia. Lantaran apa dia? Ada yang tahu? Malaikat kepingin jadi manusia? Ayo dibuka kameranya nih. Dari tadi nggak buka kamera. Dia jadi umatnya Nabi Muhammad kali, Pak. Ya, bagus. Jidan. Derajatnya lebih Tapi tinggi, Pak. derajatnya lebih tinggi. Oke. Ada lagi pendapatnya yang lain? Faris, mana Faris? Ini suaranya apa? Kameranya dari tadi nggak dibuka-buka nih. Raihan, Ahmad, ini Bapak lagi rekam loh. Bapak lagi rekam buat laporan ke wali kelas. Setelah ini cuma namanya doang kan, nggak kelihatan. Paris, mana Paris? Oke, sambil menunggu yang lain aktif kameranya. Tadi dikatakan malaikat itu kepingin merubah jadi manusia. Lantaran apa? Lantaran banyak keberkahan ketika seorang manusia yang sedang menuntut ilmu. Banyak turun rahmat. Kayak kita misalnya nih sekarang. Kita kan lagi belajar nih kan. Ta'allum ya kan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling balik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di situ ada dua tuh, yang belajarnya bagus, yang mengajarkan juga bagus. Nah, suatu ketika ini malaikat iri ngelihat manusia itu halakoh. Sebab apa? Halakohnya manusia ketika membahas tentang ilmu, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, beriman. Di situ banyak turunnya rahmat, banyak turunnya kasih sayang Allah. Sampai-sampai hewan yang ada di lautan itu bertasbih, beristighfar untuk ngedoain orang-orang yang belajar. Di situ tuh irinya malaikat kepengen jadi manusia. Ya, kembali ke sifat-sifat malaikat. Jadi memiliki sifat yang berbeda dengan manusia dan jin. Mempunyai sifat malu, tentu ya malaikat memiliki sifat malu. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Nah, kalau kita perhatikan di rumah kita masing-masing, coba. Siapa orang rumahnya yang pengen dimasuki oleh malaikat, maka hindarilah. Satu, bau tidak sedap. Jangan jadi orang yang jorok. Berarti kan? Jadi orang yang wangi. Jadi orang yang bersih. Ini akan terus disenangi oleh malaikat. Jangan miara anjing. Ya, even ini anjing dikatakan ada dua pendapat. Ada kalanya pendapat itu, anjing itu boleh dipelihara, asal jangan disentuh. Asal jangan tersentuh dari najisnya. Ya, kan air liurnya itu kan najis. Tapi ada orang yang bahkan mazhab Imam Maliki membolehkan memelihara anjing untuk apa? Untuk berburu. Silakan kalau mau berburu, kita hidupnya di hutan, silakan memelihara anjing untuk berburunya kita terhadap sumber pangan kita. Ya boleh ya. Tapi itu menjadi pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian tidak makan dan minum, tadi udah Bapak bahas ya. Mampu mengubah wujud. Sifat-sifat malaikat diantaranya mampu mengubah wujud. Nah, mampu mengubah wujud ini adalah satu bentuk yang pernah diterima oleh Rasulullah, berbagai macam-macam bentuk. Yang pertama misalnya waktu wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pertama kali Nabi mendapatkan wahyu itu kan saking takutnya, ini suara dari mana? Hanya suaranya doang yang terdengar. Ya kan? Kemudian kalanya juga Nabi itu menerima wahyu lonceng. Orang bunyi lonceng, gitu kan. Itu menjadi takut Nabi. Nah, tadi waktu di pembukaan Bapak bilang bahwa malaikat Jibril waktu menyampaikan wahyu tentang iman, Islam, ihsan itu dari siapa? Maaf, suaranya saya nggak kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Halo. Bang.
Kedengeran, Pak. Kedengeran, Tadi Pak, kedengeran. ada yang japri nggak kedengeran. Nah, jadi apa namanya berubah bentuknya malaikat itu macam-macam. Sampai ketika misalnya terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu kan, Nabi didampingi oleh malaikat terus sampai langit yang ke-7. Tidak memiliki memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Ya memang karena malaikat adalah sumber penciptaannya dari nur, dari cahaya. Yang berikutnya jumlah malaikat. Tidak ada yang mengetahui. Betul, tadi di awal kita sudah bahas. Tidak ada yang dapat mengetahui jumlah malaikat. Karena jumlah malaikat itu ribuan. Ya, Allah alam lah, kita katakan Allah alam bisawab. Bahasa saking banyaknya jumlah malaikat. Ada kita tidak mampu menghitungnya. Tapi di sini dalam teksnya, ya coba lihat, perhatikan. Kita wajib mengimani dan mengetahui para malaikat yang berjumlah 10. Nah, ini 10 yang wajib kita pegang. Jangan sampai satu ada yang kurang. Katakan misalnya, siapa malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, tugasnya apa-apa. Ada yang lupa nih kita. Maka menjadi PR bersama. Ya, ini rukun iman. Malaikat pertama Jibril menyampaikan wahyu, terus sampai yang ke-10 Malik, ya malaikat Malik, tugasnya ngapain? Ada yang tahu? Silakan dibuka mikrofonnya. Malaikat Malik, jaga pintu neraka, Pak. ya, menjaga pintu neraka. Nanti kita akan bahas tentang 10 malaikat yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Itu semua ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti akan ada materi tugas di sesi pertemuan akhir ya. Nabi Muhammad pernah menyaksikan 70.000. Nah, ini ukuran teksnya kan 70.000 nih, ya. Akan tetapi kembali ke awal, jumlah malaikat kita tidak ada yang mengetahui banyaknya. Nah, ini angka 70.000 ini angka satu ukuran yang unlimited lah bahasanya. Maka ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi itu sampai ke langit yang ke-7, dan di langit ke-7 lah terdapat satu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu tempat peribadahan para malaikat yang bertawaf. Kalau manusia kayak kita ini orang Islam, kita bertawaf di Baitullah, yaitu Ka'bah, ya. Tapi kalau para malaikat itu beribadahnya di Baitul Ma'mur namanya. Nah, maka ada satu riwayat antara Baitullah dan Baitul Ma'mur, jika ditarik satu poros bumi, tengah-tengah bumi atau tengah-tengah langit, maka itu akan ketemu, ya, antara Baitul Ma'mur dan Baitullah. Bapak pernah baca keterangan itu tentang satu titik poros bumi dan titik poros langit, gitu ya. Itu ada keterangan di beberapa kitab sirah. Yang berikutnya adalah tugas-tugas malaikat. Nah, ini akan menjadi materi tugas minggu ini ya, bahwa 10 malaikat yang tadi kita kita wajib kita imani, wajib kita mengetahui, ada terangkum dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya nanti nih, kamu nanti boleh silakan dibuat satu teks tulis Al-Qur'an yang 10 malaikat ini. Ya, 10 malaikat ini ada di surah Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Gitu ya. Kamu silakan tulis di dalam buku, ya, nanti kamu foto, kamu kirimkan ke tugas harian minggu ini. Gitu ya. Jelas suara Bapak? Maaf, Pak, boleh diulang, Pak. Boleh diulang, Pak. Oke, tugas harian minggu ini akan menulis teks tentang tugas-tugas malaikat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya apa? Ini ada surah Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Nanti kamu boleh tulis ayat-ayat ini, kamu foto,
kamu kirimkan ke tugas minggu ini di kelas Meka 1 ya, kelas Meka 1. Nah, yang berikutnya, maka ini Bapak nggak bahas ya. Bapak nggak bahas tentang tugas-tugas malaikat. Karena nanti kamu tinggal buka saja teks Al-Qur'annya. Ya, teks Al-Qur'annya kamu buka. Kamu turunin, ya kamu tulis, kamu kirimkan ke tugas harian. Ngerti ya? Iya Pak, ngerti Pak. Oke, yang berikutnya, tanda-tanda beriman kepada malaikat. Nah, karena ini kita dibatasi oleh waktu, ya, Bapak nggak sampai 30 menit, harapannya biar kita bisa berbagi ke guru-guru yang lain. Ini materi pengantar, ya. Bapak katakan ini materi pengantar. Harapannya semua siswa-siswi memiliki keaktifan, ya, belajar virtual. Ya, karena memang masanya seperti ini, pandemi. Kita nggak bisa paksakan juga ya siswa-siswi yang cuek kepada mapel-mapel yang bersangkutan. Ya, maka tugasnya guru, wali kelas, dan ketua kelas memiliki kesepahaman. Sampaikan informasi, adapun siswanya belum ada kendala atau apa, tanya. Ya, tanya kenapa kok nggak ikut belajar. Gitu ya. Makanya Bapak ini rekam agar dokumentasi ketika misalnya nanti diminta oleh wali kelas, oleh wakil kurikulum, kita bisa pertanggungjawabkan kehadirannya. Kemudian pesan Bapak terakhir sebelum kita tutup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam kesempatan hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa orang yang bahagia hidupnya di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmunya. Sekarang kamu masuk jurusan apa? Meka, Sija, Oto, ya silahkan dikembangkan kreativitasnya. Kamu suka ilmu matematika, suka ilmu komputer, silahkan dikembangkan kreativitasnya. Kebab dasar-dasar ilmu tersebutlah yang akan bisa membahagiakan kehidupan kita di dunia. Insya Allah dalam kesempatan kita magang nanti ya, praktek di lapangan kerja, kita punya prestasi, maka orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan skill kemampuan kita, di situ akan mendapatkan kebahagiaan buat kita. Fa'alaihi bil ilmi, karena kita tahu ilmunya. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, cari ilmu akhirat. Apa? Seperti ini. Kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, ya, bertanya tentang hukum-hukum fikih. Itu yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Maka dalam satu kesempatan seorang imam, pengarang kitab fikih, ya, Ibn Ruslan, dia katakan, faqulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang dilakukan oleh manusia akan diterima sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau dia nggak pakai dasari dengan ilmu ibadahnya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak. Nah, maka kita rugi. Kita udah beribadah karena tidak dasar dengan ilmu, maka amal yang kita lakukan adalah ditolak. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, menjadikan kita manusia-manusia yang memiliki akal, kemampuan yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sesi akhir barangkali ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan dibuka mikrofonnya dan kamera. Novi, Raffi, Sya'ban, Paris, Furqan, Akwan. Maaf Pak, kalau kamera saya nyalin saya keluar sendiri Pak. Oh gitu, oke. Kalau yang punya kendala seperti itu nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau bertanya di sesi akhir? Harapan Bapak nanti di materi tugas ini yang hadir ya, rekaman ini nanti akan Bapak sampaikan juga di Google Classroom-nya kita yang hari ini, agar menjadi perhatian buat teman-teman kita yang belum hadir. Gitu ya. Kalau tidak ada yang menjawab, tidak ada bertanya, Bapak minta partisipasi sekali lagi
untuk ketua kelas menyampaikan informasi pembelajaran hari ini ke teman-teman di Google di forum WhatsApp. Begitu barangkali yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, agama, bangsa, dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.